Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Muhammad Awizar. Saya dari semester 2 Prodi Akuntansi. Dan saya mau menjelaskan tentang akuntansi. Ini dari akuntansi 2, materi 2 pertemuan kedua. Di sini ada 4 soal. Ada 4 soal. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu instruction record the disposal under the following assumptions. Nah, yang A ini it was scrapped as having no value. Yang B, soal B itu it was sold for 25.000 euro. Yang ketiga yang C itu it was sold for 31.000 euro. Nah, di sini diketahui cost-nya 50.000, cost-nya sebesar 50.000 dan accumulate depreciation-nya sebesar 22.000. Nah, yang ditanya itu ini yang A. A ini dia peralatan tersebut dibuang karena tidak memiliki nilai. Jadi karena peralatan tersebut tidak memiliki nilai maka dibuang. Nah, yang B, pertanyaan yang B ini dijual seharga 25.000 euro, yang pertanyaan C dijual seharga 31.000 euro. Nah, kita yang jawab yang A. Jadi yang A di sini kita tulis accumulate depreciation-nya sebesar 22.000. Nah, loss on disposal-nya sebesar 28.000. Dari mana 28.000? Karena nilai buku. Ini nilai buku sama dengan harga jual. Harga jualnya sebesar 50.000 dan dikurang akumulasi depresiasi sebesar 22.000. Jadi hasilnya 28.000 euro. Kita masukkan ke loss on disposal sebesar 28.000. Nah, equipment-nya 50.000. Jadi sejak peralatan tersebut dibuang, nah perusahaan itu tidak menerima apapun. Jadi perusahaan mengalami kerugian sebanyak 28.000. Maka dari itu di sini mengalami kerugian, maka dari itu loss on disposal. Yang ke B, yang B itu dijual seharga 25.000. Nah, case-nya di sini berarti 25.000, accumulate depreciation-nya sebesar 22.000. Dari ini aku dari 20.000 dan loss on sale 3.000. Kenapa loss on sale 3.000? Karena di sini 25.000 tadi loss in disposalnya itu 26.000 dikurang harga jual. Harga jualnya sebesar 25.000, maka 3.000. Maka di sini dia mengalami kerugian lagi sebesar 3.000. Jadi karena equipment di sini 10.000, nah karena nilai buangnya lebih besar dari harga jual, maka perusahaan mengalami kerugian sebesar 3.000. Yang ke C sama, C loss on disposalnya dikurang harga jual, jadi loss on disposal tadi 26.000 dikurang harga jual 31.000, sebesar 3.000. Nah, di sini cash-nya 31.000, akumulasi sebesar 22.000, gain on sale-nya mengalami keuntungan, maka di sini tulisnya gain on sale sebesar 3.000. Nah, equivalent-nya sebesar 50.000. Jadi karena nilai buang lebih kecil dari harga jual, maka perusahaan tersebut mengalami keuntungan sebesar 3.000. Nah, yang B. Yang B, di sini yang B, nah yang B di sini prepare journal address to record the transaction above. Yang B, prepare journal interest to record the remuneration expense. Langsung saja ke jawabannya. Nah, yang A itu jurnal atas transaksi. Jadi yang A ini Januari tanggal 2 itu paten dan cash. Patennya di debit 45.000 dan cashnya 45.000, di kreditnya 45.000. Dan ini salah, Januari sampai Juni ini sebenarnya R&D expense dan research expense sebenarnya semua masuk saja ke expense. Jadi sebenarnya development expense ini sebesar 68.000 dan research expense sebesar 1.000, kemudian cash-nya sebesar 168.000.
September tanggal 1, advertising expense-nya sebesar 58.000 di debit, cash-nya sebesar 58.000 di kredit. Nah, yang Oktober tanggal 1-nya, franchise-nya 100.000 di debit, dan cash-nya sebesar 100.000 di kredit. Nah, yang B, jadi jurnal beban amortisasi tahun 2017. Nah, diketahui di sini paten 2016 itu sebesar 60.000. Nah, paten 2017 sebesar 45.000 dan useful life-nya sebesar 10 tahun. Nah, jadi cara paten di sini amortisasi tahunannya yaitu 60.000 dibagi 10, hasilnya 6.000 ditambah 45.000 dibagi 9 sebesar 5.000. Nah, 6.000 tambah 5.000 hasilnya 11.000. Nah, 60.000 ini dari paten 2016 dan 45.000 ini dari paten 2017 sebesar 11.000. Nah, jurnal di sini. Jadi jurnal di sini tinggal tanggal 30 Desembernya, nama akunnya amortization expense di debit sebesar 11.000 dan paten di kredit sebesar 11.000. Nah, franchise-nya di sini amortisasinya 48.000 dari mana? Dari paten 2016. Dari paten 2016 itu sebesar 48.000. Diketahui paten 2017 sebesar 100.000 dan useful life 2016 10 tahun, useful life 2017 selama 40 tahun. Dan jarak Oktober sampai Desember itu 3 bulan jaraknya. Jadi sini 48.000 dibagi 10 dibagi use life 2016 hasilnya 4.800 dan di sini 100.000 paten 2017 dibagi 40 dibagi use life 2017 dikali 3/12. Kenapa 3/12? Karena di sini mulai dari Oktober sampai Desember, maka hitungannya 3 bulan. Jadi hasilnya 625. 4.800 ditambah 625 sama dengan 5.425. Jurnalnya di sini tanggal 31 Desember, nama akun amortization expense di debit sebesar 5.425, franchise di kredit sebesar 5.425. Sekarang yang intangible asetnya. Jadi di sini paten cost-nya sebesar 60.000, dari cost yang di atas itu sebesar 60.000 dan ditambah 45.000 yang di atas sama 45.000 ditambah 45.000. Jadi hasilnya 105.000. Nah, amortisasinya 6.000 ditambah 11.000. Hasilnya 17.000. Jadi 105 ini dikurang 105 dikurang 17.000 hasilnya 88.000. Nah, yang franchise-nya di sini cost dikurang amortisasi. Jadi cost-nya sebesar 48.000 ditambah 100.000 hasilnya 148.000. Nah, yang amortisasinya 19.200 ditambah 5.423 hasilnya 24.623. 148.000 dikurang 24.623 hasilnya 123.377.000. Maka di sini hasilnya paten sebanyak 85.000, franchise 123.377. 88.000 ditambah 133.377 hasilnya jadi totalnya 211.377. Yang ketiga, soal yang ketiga. Nah, di sini soal ketiga ini jadi ada beberapa data yang salah. Di penelitian pertama, jadi penelitian dan pengembangan yang pertama ini kesalahannya itu ada di research and development. Risetnya 97.000, developmentnya sebelum feasibility itu sebesar 50.000. Nah, di sini dikoreksi, jadi koreksinya jadi langsung, jadi seharusnya masuk sebagai beban. Jadi semua ini masuknya sebagai beban, bukan sebagai aset.
Nah, koreksi jurnalnya, maka di sini nama akunnya rate and expense karena sebagai beban bukan sebagai aset lagi, sebesar di debit 147.000 ditambah 97 ditambah 50.000. Nah, kreditnya intangible aset 147.000. Nah, yang B itu amortisasi paten. Jadi kesalahan di sini yaitu paten memiliki 60.000 memiliki umur 20 tahun. Tetapi yang dicatat hanya 10.350. Nah, jadi dikoreksi amortisasinya seharusnya 60.000 dibagi 20 hasilnya 3.000 per tahun. Jadi jika amortasi seharusnya 3.000 tetapi dicatat 10.350, jadi kelebihannya kan 7.350. Nah, maka jurnal ini akan dikoreksi. Jadi jurnal ini akan seperti ini. Jadi jurnal yang salah itu amortization dikurang paten sebesar 7.350, amortization expense dikurang paten di kredit hasil 735. Nah, jika yang dicatat terlalu besar, harus dikoreksi dengan mengurangi akumulasi amortisasi. Nah, jika yang dicatat terlalu kecil, maka harus menambah beban amortisasi. Nah, yang ke C, itu goodwill. Jadi kesalahannya, goodwill 80.000 diperoleh dari akuisisi perusahaan kecil. Goodwill memiliki umur yang tak terbatas, jadi tidak boleh diamortisasikan. Nah, goodwill. Jadi koreksi jurnalnya, di sini nama akunnya accumulate amortization dikurang goodwill, itu di debit sebesar 800, amortization expense dikurang goodwill sama dengan 800 di kredit. Gimana dapatnya? Jadi caranya itu 80.000 dikurang 50, hasilnya 1.600. Nah, 1.600 dibagi 2 hasilnya 800. Maka di sini tertulis 800. Nah, yang soal terakhir ini kita membandingkan kira-kira perusahaan mana yang lebih aspeknya itu lebih besar, lebih unggul. Kira-kira perusahaan Lu Ltd atau Zhou Ltd. Nah, di sini yang pertama kita hitung masing-masing terlebih dahulu, masing-masing perusahaan. Nah, masing-masing perusahaan itu disebut rumus aset turnover. Caranya gimana? Caranya sales revenue dibagi average total asset. Nah, di sini perusahaan Lo Ltd ini aset turnovernya sebesar 1.240.000 dibagi 2 juta. Hasilnya 0,62. Nah, jadi perusahaan Lo Ltd mampu menghasilkan 0,62 dalam bentuk penjualan. Nah, sedangkan Zhou Ltd itu aset turnovernya sebesar 1.110.000 dibagi 1.500.000. Hasilnya 0,74. Jadi Zhou Ltd mampu menghasilkan 0,74 dolar dalam bentuk penjualan. Nah, menganalisis efektivitas penggunaan aset. Jadi kira-kira siapa yang lebih tinggi sih, siapa yang lebih untung? Nah, kalau sesuai datanya, Zhou Ltd ini memiliki aset yang lebih tinggi, aset turnover yang lebih tinggi. Artinya Zhou Ltd lebih efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan dibandingkan Lo Ltd tadi. Nah, net income-nya di sini net income-nya Lo Ltd sebesar 400.000 dolar Hong Kong, dan di sini Zhou Ltd sebesar 450.000 dolar Hong Kong. Nah, aset turnovernya Lo Ltd sebesar 0,62, Zhou Ltd sebesar 0,7. Jadi lalu melihat dari net income-nya dari masing-masing perusahaan tersebut, dari perusahaan Zhou Ltd. Jadi lebih unggul dalam kedua aspek. Jadi Lo Ltd, Zhou Ltd itu perusahaan Zhou Ltd ini lebih unggul dalam kedua aspek, baik dari net income-nya atau aset turnover-nya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.